Sebagai orang percaya, kita yakin bahwa Tuhan itu berdaulat. Dan segala sesuatu peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu terjadi seturut dengan kehendak Allah. Tapi persoalan yang terbesar adalah bagaimana kita bisa mengetahui kalau itu adalah kehendak Allah secara spesifik dan eksplisit di dalam kehidupan ini. Di dalam Alkitab ada tokoh-tokoh yang punya pengalaman bisa mengetahui kehendak Allah secara jelas. Misalnya Abraham. Pada waktu Tuhan memberitahu kepada Abraham bahwa Tuhan akan menghukum Sodom, Abraham seperti orang bertanya jawab kepada Tuhan. Abraham tanya, kalau ada 50 orang yang benar, apakah Tuhan akan menghukum? Tuhan jawab, enggak. Kalau ada 45 orang, enggak. Kalau ada 40 orang, enggak. Kalau ada 30, 20, bahkan 10, Tuhan langsung jawab, enggak. Kayak orang berdialog. Lalu kalau kita lihat lagi tokoh Alkitab yang lain, misalnya Daud. Pada waktu diserang oleh orang Filistin, Daud tanya kepada Tuhan, Tuhan, aku harus bagaimana? Maju atau bagaimana? Tuhan jawab, maju. Tapi pada waktu orang Filistin mau menangkap dia untuk yang kedua kali, Daud tanya lagi, Tuhan, ini bagaimana? Dan Tuhan jawab, jangan maju, tapi lakukan gerakan berputar atau melingkar. Clear, jelas sekali. Nah, bukan hanya di dalam perjanjian lama, di perjanjian baru juga ada tokoh-tokoh yang bisa mendengarkan suara Tuhan secara jelas. Misalnya ada yang bernama Ananias. Tapi Ananias ini bukan Ananias suaminya Safira loh, kan itu sudah mati. Ini Ananias yang ada di Damsyik, seorang murid Tuhan. Tuhan memanggil dia, Ananias. Ananias langsung bisa jawab, ini aku Tuhan. Lalu dia mendengar suara Tuhan. Pergilah ke rumah seorang yang bernama Yudas. Alamatnya di jalan lurus. Di situ sedang ada Saulus dari Tarsus sedang berdoa. Nah, engkau doakan dia. Terus kemudian Ananias bilang begini ke Tuhan. Tuhan, dari banyak orang saya dengar orang ini orang jahat. Tapi Tuhan jawab kepada dia, loh, orang ini akan menjadi alat pilihan bagiku. Malahan Paulus di kemudian hari, setelah dia mengetahui ada duri di dalam dagingnya, terus dia 3 kali meminta dilepaskan oleh Tuhan, dan dia mendapatkan jawaban dari Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Nah, dari apa yang kita dengar tadi, kita bisa mengetahui bahwa tokoh-tokoh Alkitab pada waktu itu ada yang bisa mendengarkan suara Tuhan secara audible. Artinya dapat mendengarkan suara Tuhan secara langsung. Bisa jadi karena sekarang ini sudah ada Alkitab. Segala kehendak Allah secara prinsip sudah dinyatakan di dalam Alkitab ini. Sehingga tidak perlu lagi Tuhan memperdengarkan sesuatu secara langsung. Tapi bisa jadi juga sebaliknya. Tuhan tetap bisa menyampaikan sesuatu secara audible. Persoalannya, kita atau telinga kita barangkali terlalu bising, sudah mendengarkan suara-suara lain sehingga tidak tersisa untuk bisa mendengarkan suara Allah. Atau bisa juga kita sudah kehilangan kepekaan sehingga suara kita ini tuli, tidak dapat mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Untuk bisa mengetahui apakah itu memang dari Tuhan atau bukan,
maka ukurannya itu adalah Alkitab. Sebagai contoh misalnya, kalau kita membeli pakaian kan kita ada ruangan untuk fittingnya. Nah, untuk pakaian apakah itu cocok? Itu dicocokkan dengan ukuran tubuh kita. Tapi kalau ngomong apakah itu sesuatu dari Tuhan atau tidak, itu ukurannya adalah kembali kepada firman Tuhan. Jadi bukan lagi ngomong perasaan atau pikiran sendiri, tetapi firman Tuhan. Sebagai contoh misalnya, ada seorang gadis, kemudian dia menerima lamaran dari seorang pria. Dia suka dengan pria itu karena ganteng, karena punya kelebihan-kelebihan lain, tetapi orang itu bukanlah orang yang seiman. Nah, udah pasti yang ini tuh bukan jawaban dari Tuhan, udah pasti bukan. Contoh yang lain misalnya, ada seseorang, bahkan hamba Tuhan yang mengatakan mendengarkan suara Tuhan. Lalu dia berbicara kepada seorang jemaat pria untuk menceraikan istrinya, terus kemudian dia menikah. Jadi setelah menceraikan istrinya, jemaat itu menikah dengan dia. Coba ukur dengan firman Tuhan. Apakah ini cocok? Ya pasti enggak. Kenapa? Karena di dalam Alkitab jelas-jelas aku benci perceraian. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, itu adalah dua contoh tidak cocok dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti yang tadi sudah disampaikan, ukurannya itu adalah Alkitab. Jadi kembali kepada Alkitab. Tapi praktisnya bagaimana? Praktisnya yang pertama, Tuhan bisa berbicara lewat Alkitab yang dikhotbahkan. Tapi kita harus hati-hati. Pada waktu mendengar misalnya khotbah itu, apakah khotbah itu cocok dengan keseluruhan kebenaran firman Tuhan? Bisa jadi juga misalnya Tuhan menyampaikan kebenaran itu, kebenaran Alkitab secara personal. Artinya begini, Tuhan pakai seorang hamba Tuhan, Tuhan pakai kakak rohani, pembimbing rohani untuk boleh menyampaikan sesuatu. Atau misalnya bisa jadi Tuhan menyampaikan sesuatu itu lewat pada waktu kita baca Alkitab, jelas sekali jawabannya hitam di atas putih itu. Tetapi ada kalanya juga pergumulan kita itu tidak ada jawabannya secara spesifik di dalam Alkitab. Nah, untuk itu memang dibutuhkan rema. Tapi rema itu kan berangkat dari perenungan firman Tuhan. Sebagai sebuah contoh, satu kali ada seorang anak Tuhan yang berbicara kepada saya, kalau tempat yaitu kantor Karis ini tidak lagi dipinjamkan ke depannya, tetapi diminta untuk dibeli. Apa dan mengapa tidak perlu tanya. Ambil tempat itu, bayar tempat itu, jangan nawar 1 rupiah pun, belajar beriman. Nah, setelah mendengarkan itu saya bergumul. Bagaimana bisa membeli tempat itu sementara saya nggak punya jemaat? Kalau dulu masih menggembalakan gereja, punya jemaat yang banyak, ya saya tinggal umumkan kepada jemaat, jemaat persembahan iman bisa membeli. Tapi pada waktu saya membaca firman Tuhan, saya ingat yaitu pada tanggal 31 Oktober tahun 2014 dari 2 Tawarikh pasal 13. Di situ diceritakan ada perang antara Yehuda sama Israel. Yehuda tentaranya hanya 400.000 orang, sedangkan Israel 800.000 orang. Ternyata Yehuda menang. Hari itu saya merasa firman Tuhan itu tidak berbicara apa-apa. Keesokan harinya, tanggal 1 November tahun 2014, saya merenungkan lagi firman Tuhan dari 2 Tawarikh pasal 14. Kali ini perang lagi antara Yehuda sama Ethiopia. Yehuda kalau digabung tentaranya 580.000, sedangkan Ethiopia 1 juta. Tapi
Yehuda menang lagi atas Ethiopia. Lalu saya seperti bertanya kepada Tuhan, Tuhan dari kemarin ini perang-perangan melulu, sebenarnya Tuhan mau mengajar apa? Lalu Tuhan seperti bertanya kepada saya, emangnya Yehuda menang karena dia punya tentara yang banyak? Ya, saya jawab enggak. Terus karena apa? Ya karena engkau. Lalu Tuhan menjawab apa yang menjadi pergumulan saya selama ini. Apakah kamu baru bisa membeli tempat ini kalau kamu punya jemaat yang banyak? Saya menangis waktu itu. Dan saya merasa Tuhan mengkoreksi. Dan saya katakan enggak. Karena Tuhan. Jadi saya salah saya pertama fokus kepada orang bukan kepada Tuhan. Kesalahan yang kedua fokus kepada kalau punya jemaat yang banyak, berarti jumlah, bukan lagi kepada Tuhan. Dan itu dikoreksi lewat firman. Jadi saya nyata apa yang salah, kemudian Tuhan memperbaiki. Dan inilah yang saya maksud dengan rema. Jadi rema itu sesuatu yang didapat dari hasil merenungkan firman, tapi sudah pasti tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau itu bertentangan, kita tidak bisa menyebut itu dari Tuhan.